Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Karissa Puja Kirana dengan NIM 110000125140641 di mata kuliah Hukum Administrasi Negara kelas B yang diampu oleh Dr. Kadek Cahya Susila Wibawa SHMH. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dari artikel yang berjudul Kajian Hukum Pelampauan Batas Kewenangan Pejabat Administrasi yang Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014. Presentasi ini bertujuan untuk mengkaji isi artikel serta menganalisis keterkaitannya dengan materi hukum administrasi negara, khususnya mengenai konsep wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, dasar hukum pelaksanaan wewenang, serta implikasi hukum yang timbul dalam praktik administrasi negara. Pertama-tama, kita masuk dalam pendahuluan. Indonesia sebagai negara hukum menghendaki setiap tindakan pemerintah didasarkan atas wewenang yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sebab tanpa hukum administrasi negara, badan pemerintahan akan bebas menjalankan wewenangnya menurut kehendak sendiri. Wewenang pemerintahan diperoleh melalui 3 cara, yakni ada atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing memiliki batasan berupa masa jabatan, wilayah, dan materi kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Setiap penggunaan wewenang di luar batas tersebut dikategorikan sebagai pelampauan wewenang yang merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan dilarang secara tegas dalam pasal 17 dan pasal 18 UU AP. Oleh karena itu, kajian ini terhadap pengaturan dan implementasi kerangka AUPB menjadi penting untuk pemerintahan yang sah dan tertib dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Oke, kita sebelum menganalisis kita harus mengetahui konsep wewenang dalam HAN. Yang pertama ada definisi wewenang. Wewenang adalah hak pejabat atau badan pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Lalu ada sifat wewenang. Yang pertama ada terikat, harus mengikuti aturan yang telah ditentukan. Lalu yang kedua ada fakultatif, boleh digunakan atau tidak dalam kondisi tertentu. Lalu yang ketiga ada bebas diskresi, yaitu diberikan ruang kebebasan untuk menentukan tindakan terbaik demi kepentingan umum. Lalu artikel menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat berbentuk melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Semuanya telah dirumuskan secara eksplisit dalam pasal 17 dan pasal 18 UU Administrasi Pemerintahan. Lalu ada sumber-sumber wewenang. Yang pertama tadi disebutkan ada atribusi, yaitu wewenang asli yang diberikan langsung oleh UUD atau undang-undang. Lalu yang kedua ada delegasi, pelimpahan wewenang dari pejabat kepada pejabat lain, disertai perpindahan tanggung jawab. Lalu yang ketiga ada mandat, pelimpahan pelaksanaan tugas kepada bawahan, tetapi tanggung jawab tetap pada pemberian mandat. Artikel tersebut menegaskan bahwa masing-masing memiliki batas yang berbeda. Atribusi berasal langsung dari pelimpahan dan mandat berasal dari logika hukum administrasi negara, bahwa setiap kewenangan harus bisa ditelusuri dasar hukumnya karena asas legalitas menuntut agar tindakan pemerintahan tidak dilakukan atas kehendak bebas semata. Lalu masuk pada definisi pelampauan batas wewenang. Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2014 yang menegaskan batas wewenang dari segi waktu, wilayah, dan materi. Dijelaskan bahwa bila pejabat bertindak di luar masa jabatannya, di luar wilayah kewenangannya, atau di luar cakupan materi wewenang, maka tindakan itu termasuk pelampauan wewenang. Dalam perspektif hukum administrasi negara, ini penting karena batas-batas tersebut menjadi ukuran objektif untuk menilai apakah suatu tindakan pemerintah sah atau cacat kewenangannya. Lalu selanjutnya ada pengertian AUPB. AUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik, adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi badan dan pejabat pemerintahan dalam menjalankan wewenangnya agar keputusan dan tindakan yang diambil dilakukan secara adil, transparan, akuntabel, dan sesuai hukum. Nah, kita masuk pada analisis artikel. Jadi, artikel tersebut membahas pelampauan batas kewenangan pejabat administrasi yang bertentangan dengan AUPB berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014. Dalam hukum administrasi negara, wewenang adalah dasar sahnya tindakan pemerintahan. Tanpa wewenang yang valid, keputusan atau tindakan pejabat dapat dianggap cacat dan tidak berwenang. Artikel juga menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat berbentuk melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.
Lalu, kekuatan artikel ini terletak pada upayanya, menjelaskan bahwa penyimpangan kewenangan bukan hanya masalah etika birokrasi, tetapi juga masalah keabsahan keputusan administrasi. Artikel menegaskan bahwa keputusan dapat dicabut jika mengandung cacat wewenang, prosedur, atau substansi. Sehingga pelampauan wewenang bukan sekedar kesalahan administrasi biasa, melainkan dapat berdampak pada batal atau tidak sahnya keputusan pemerintahan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki kesimpulan dan saran. Jadi, secara keseluruhan, artikel ini menunjukkan bahwa wewenang merupakan unsur paling penting dalam hukum administrasi negara. Wewenang harus diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat, serta digunakan sesuai batas waktunya, wilayah, dan materi yang ditentukan. Apabila pejabat melampaui batas tersebut, maka tindakan yang dilakukan dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dan bertentangan dengan AUPB. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep wewenang sangat penting bagi setiap pejabat pemerintahan agar tercipta pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan sesuai prinsip negara hukum. Lalu kita masuki saran. Yang pertama, pejabat administrasi negara perlu memahami secara cermat sumber dan batas kewenangannya agar tidak melakukan tindakan di luar koridor hukum. Lalu yang kedua, setiap instansi pemerintahan perlu memperkuat pembinaan internal agar aparat memahami AUPB. Baik, sekian dari presentasi saya hari ini. Mungkin semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.